Ibu atau Bapak? Ibu, silakan Bu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya Pak Ustadz, tadi telah diterangkan mengenai sihir. Di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, meskipun kita tidak dapat buktikan, percaya atau tidak percaya itu Pak, sihir itu ada yang namanya santet itu Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana hukumnya seorang dukun santet itu. Nah, begitu juga bagaimana hukumnya orang yang pergi ke dukun santet itu. Jadi ingin melakukan kejahatan untuk orang lain. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Jangankan santet, iri hati aja terlarang. Apalagi kalau kita percaya adanya santet, adanya sihir yang banyak orang percaya bahwa itu langkah untuk menjerumuskan dan mencederai serta mencelakakan orang lain. Karena itu santet atau sihir termasuk salah satu dosa yang besar. Dan karena itu pula semua yang terlibat di dalam sihir atau santet mendapat kutukan Tuhan. Terlibat dalam arti dia yang melakukannya, atau terlibat dalam arti dia pergi kepada seseorang agar dia melakukan terhadap orang lain. Saya kira jelas Bu ya, salah satu dosa yang sangat besar. Baik, silahkan Ibu, silahkan Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin Pak, bagaimana caranya kita tahu difitnah oleh orang, tapi kita merasa bahwa kita itu tidak melakukan hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menerima dengan besar hati, dan doa apa yang kita bisa mohon kepada Allah supaya orang yang memfitnah kita itu sadar. Terima kasih Pak. Ya. Baik, bagaimana sikap kita kalau ada yang memfitnah kita? Dan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita terhindar dari fitnah itu? Baik, yang pertama, kalau ada yang memfitnah seseorang, maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah berusaha membuktikan bahwa itu tidak benar. Diharapkan dengan pembuktian itu, yang pertama menyadarinya adalah yang memfitnah, sehingga dia tidak berlarut di dalam kesalahan. Atau kalaupun yang bersangkutan tidak sadar, maka paling tidak dengan upaya membuktikan itu, fitnah tersebut tidak tersebar dan nama baik seseorang tetap terjaga. Ya itu yang pertama. Itu juga sebabnya sehingga agama sebenarnya mengajarkan kita untuk berusaha menghindar dari hal-hal yang boleh jadi menimbulkan fitnah. Nabi pernah berjalan dengan istrinya malam-malam berdua. Ada orang yang lihat, terus orang itu ambil matanya, dia tidak mau lihat. Nabi panggil, hei, sini, ini istri saya loh. Sebab kalau tidak, kan itu bisa timbul fitnah, bisa timbul isu. Nah, ini berusaha untuk tidak menimbulkan fitnah orang lain. Kalau sudah ada fitnahnya orang lain, maka ketika itu kita harus berusaha untuk ini. Nah, kalaupun dia masih terus, sebenarnya dengan upaya itu, dengan pembuktian itu, sudah tidak akan terdengar lagi fitnah. Atau kalaupun dia masih cerita terus, orang sudah tidak akan percaya. Nah, tetapi kalau memang orangnya melakukannya yang itu benar, saya kira sulit dia buktikan. Nah itu sebabnya ada juga doa yang diajarkan Nabi supaya kita terhindar dari hasud, kita terhindar dari fitnah, kita terhindar dari keburukan orang lain dan lain-lain sebagainya. Salah satu itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, ini yang diajarkan. Nanti qul a'udzu birabbin nas, itu juga yang diajarkan. Itu menurut Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi sebaik qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
dalam memohon perlindungan Allah. Inilah yang terbaik. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi tadinya mempunyai doa-doa perlindungan bermacam-macam. Tetapi begitu turun Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada lagi yang dibacanya kecuali ini. Nah, kalau ibu tanya apa doanya, inilah salah satu yang terpenting dari doa itu. Saya kira jelas, Bu, ya. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari surah kita ini. Yang pertama, jangan mohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah perlindungan kepadanya dari segala macam keburukan. Baik keburukan orang lain maupun keburukan diri kita sendiri. Itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika, apa itu doanya? Min syarri nafsi. Ya kan? Saya berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Itu satu. Karena kita berpotensi untuk berbuat kesalahan, berbuat kejahatan. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa ada yang buruk dari Tuhan. Kalau ada yang Anda rasakan buruk, cari penyebabnya pada diri Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, hindari segala macam yang bisa menimbulkan iri hati orang. Bagaimana? Saya kaya, orang iri hati pada saya. Bagaimana caranya saya menghindari itu? Saya bersedekah. Ya kan? Saya punya ini, bagaimana caranya orang ini saya bagi? Hindari itu. Dan kalaupun itu terjadi, maka mohonlah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah Qul a'udzu birabbil falaq ini. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah episode yang akan datang kita akan membahas surah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.